Halo guys, kembali lagi bersama saya Farhan di channel Trader Receh. Beberapa hari ini kita tahu ya bahwa ETF klien udah mulai merah ini, udah mulai outflow. Dan ini bisa ditunjukkan dari beberapa hari terakhir tren kita di internal 1 jam atau 15 menitnya tuh cenderung bearish ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat di 4 jam yang udah saya marking dari jauh-jauh hari, ini dia lagi testing lagi tuh di area order blocknya, sempet nge-sweep, yang artinya kan selama penurunan mulai dari 5 Mei kemarin sampai dengan sekarang ini tuh dia sedang retracement dan mencoba untuk change of karakter ya teman-teman. Nah, ini kan kemarin saya sempat open long posisi di sini dengan melihat yang namanya ada triangle kan dan break invalid. Saya tuh harapannya sebenarnya di area Quasimodo ya targetnya. Cuman kok udah beberapa hari itu saya hold kok masih belum kemana-mana, kok ada indikasi market akan turun. Karena apa? Kalau misalnya kita mengacu di internalnya lagi nih ya, Bitcoin itu tuh break teman-teman dari swing low yang terakhir ini kan dari low yang ini dia tuh break di sini. Kemudian saya di area ini kan take profit tuh dan informasi ke teman-teman sekalian kalau misalnya ini pas waktu kemarin karena udah beberapa hari itu ya saya akhirnya take profit di 1,3 R kalau nggak salah, 1,2 atau 1,3 R, dengan alasan ya memang kami selalu itu kemarin FOMC itu hasilnya tuh cenderung hawkish. Dan kalau misalnya kita mengacu pada data inflasi CPI dan PPI itu kan ya, terutama ini unemployment rate itu tuh data tiga itu tuh juga ini loh memicu pergerakan dolar yang cukup naik gitu kan beberapa hari ini. Dan dari pergerakan dolar yang naik itu Bitcoin semakin tertekan ya teman-teman. Jadi ya saya memutuskan untuk take profit. Ya sebenarnya ya cukup mengecewakan sih ya, nggak bisa sampai di area Quasimodo yang saya harapkan di area kuning ini ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, namanya market itu kan dinamis kan, kita harus menyesuaikan keadaannya tuh bagaimana. Dan per hari ini kita tuh koreksi teman-teman, melanjutkan koreksinya. Sebenarnya ini namanya retracement ya teman-teman. Kalau misalnya kita dari swing ke sini, ini namanya retracement. Kenapa retracement? Karena dia pullback lebih dari power high yang terakhir, atau kita bisa bilang ini tuh ya change of character. Cuman kalau misalnya kita ingin menyimpulkan bahwa ini tuh change of character, ini kurang impulsif. Seenggaknya ya minimal ada candle panjang lagi lah ya, untuk kita memastikan kalau misalnya ini tuh bisa dikatakan yang namanya change of character dari bullish ke bearish. Minimal ya segini lah ya, baru dia koreksi. Cuman kalau misalnya kita mengacu pada data yang ini, bisa juga ini yang dinamakan change of character. Ini kan ya yang apa namanya low ini di break dan arahnya kemana itu kita bisa pakai yang namanya Fibonacci retracement teman-teman. Nah, kita cukup pakai area Fibo 618 ya, dan bisa aja Bitcoin itu tuh melanjutkan kenaikannya hanya sebatas korektif, naik turun sampai sini baru kita mungkin bisa manfaatkan untuk low position ya teman-teman. Next targetnya kurang lebih kalau Bitcoin ini seperti ini ya teman-teman. Karena
mau digimanain lagi ya, kita nggak bisa simpulin kalau misalnya ini tuh struktur yang bullish, kecuali ini Bitcoin tembus di sini, kemudian dia retrace di sini, pullback di sini, dan sweep area yang namanya lower high yang terakhir, sweep di sini. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gini, maka kita bisa simpulkan kalau ini hanya sebatas fake out aja teman-teman, atau sapu liquidity di sini aja untuk long positionnya, long squeeze namanya. Tapi ya kita butuh sentimen yang cukup baik, mungkin dari Clarity X ya, cuman Clarity X tuh ya sentimennya nggak kemana-kemana ya teman-teman, cuma naik dikit kan, habis itu kan drop gitu kan pas waktu itu. Tetap bandar terbesar itu dari kebijakan moneternya. Gimana sih, dari kebijakan moneter. Kalau misalnya moneternya hawkish ya, peluang besar market itu tuh, market resiko terutama itu akan turun, karena kalau hawkish dolar akan semakin ketat dan juga dolar tuh nilainya akan semakin menguat. Kita juga bisa lihat dari USDT dominance teman-teman. Nah ini kan kalau misalnya kita mengacu sama USDT dominance beberapa hari terakhir, mulai dari inilah ya, ini lihat nih 6 Mei sampai 23 Mei ini tuh kondisi Bitcoinnya lagi yang namanya retracement teman-teman. Coba ya kita cek ya, misal pakai same scale ya. Nah ini per 6 Mei ini kan Bitcoin naik, mulai ada penurunan kan ya, terus USDT dominannya tuh naik. Sedangkan di era ini apa yang terjadi pada USDT dominance, dia tuh sebagian besar tuh turun, makanya Bitcoinnya tuh naik. Setelah USDT dominant naik, sebelumnya yang USDT dominant naik, Bitcoin tuh turun tajam. Artinya USDT dominance ini tuh cukup relate ya sama pergerakan Bitcoin. Kalau misalnya USDT dominance-nya naik, maka Bitcoinnya turun, dan juga sebaliknya. Itu hukum yang nggak bisa dibantahkan ya teman-teman. Nah kalau kita mengacu pada weekly time frame, ini sebenarnya agak cukup positif sih. Kenapa positif? Karena ini ada fair value gap yang belum bisa ketembus, belum bisa diisi lah sama USDT dominance. Dan di sini juga meninggalkan yang namanya order block teman-teman. Ini cukup gede ya teman-teman order blocknya. Ini belum di sweep loh sama USDT dominance. Jadi kurang lebih begini. Tapi tetap saja kalau misalnya USDT dominance secara struktur masih menunjukkan bullish trendnya, yang mana kita tahu bahwa ini ada higher high, higher low, higher high, dia akan koreksi. Meskipun ini koreksinya tuh poco-poco, cuman ini belum di sweep, bisa aja next tuh bakal ada penurunan USDT dominant dan Bitcoin tuh lanjut naik, untuk kemudian USDT dominannya tuh naik lagi ya teman-teman. Kurang lebih seperti inilah. Ini gambaran besarnya sama kayak Bitcoin. Setelah Bitcoin tuh turun kan, setelah Bitcoin ini turun, USDT dominan kan turun, dia tuh cuman korektif aja. Bisa aja setelah ini dia kan, kalau misalnya kita mengacu sama USDT dominance itu kan juga ada fair value gap, bisa aja dia sweep dulu di sini
area 80 lah, 80 ribuan lagi baru dia dibanting. Kurang lebih seperti ini ya. Itulah korelasi dari USDT dominan dan juga Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu waspada ya teman-teman akan kemungkinan yang terjadi, karena ya market itu dinamis. Kita juga harus fokus sama fundamental marketnya juga. Market itu dalam kondisi likuiditas tuh sedang ada di market atau ditarik oleh Federal Reserve, atau lagi di oil atau di emas. Kita juga wajib untuk memantau hal tersebut ya teman-teman, karena mau nggak mau market itu tuh digerakkan oleh yang namanya uang. Perputaran uang itu lagi kemana gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu sama USDT dominance ini kan ya potensinya tuh juga mau bullish kan. Mau bullish, artinya Bitcoin akan tertekan, dan ini sejalan sama technical analysisnya yang membentuk potensial bearish flag, dan kemudian melanjutkan penurunannya. Pun di fundamental internalnya Bitcoin sendiri, kita tuh lagi fase bear market ya teman-teman, sampai nantilah perkiraan tuh akhir tahun 2026 ini. Nah, untuk sekarang ini saran saya mungkin ini sih ya, kalau mau cicil barang itu dikit-dikit aja, karena memang kita struktur belum bisa dipastikan oleh teknikal itu tuh bullish ya teman-teman. Kecuali Bitcoin ini tuh tiba-tiba mulai merangkakkan ke atas dan sweep dari lower high yang terakhir. Mana lower high yang terakhir? Kita bisa mengacu ke sini. Nah, kalau misalnya dia sweep di sini, kita bisa yakin nih kalau misalnya Bitcoin itu bullish teman-teman. Tapi selama ini area ini nggak di sweep, apalagi ini kan ya sebelum dia mencapai fair value gap yang di sini, yang ini loh, ini tuh masih lemah ya teman-teman momentumnya Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya. Butuh sentimen atau butuh katalis yang lebih masif lagi untuk kita bisa pastikan kalau misalnya Bitcoin itu tuh akan bullish untuk beberapa bulan ke depannya. Tapi saya yakin masih tahun depan sih mulai bullishnya, sampai nanti bottom di akhir tahun. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada ini ya, indikator RSI, stochastic RSI di time frame weekly, ini tuh dia lagi berpotongan ya teman-teman. Nah, ini loh, ini kan artinya kan overbought kan, dia udah mulai berpotongan kayak gini tuh kita perlu waspada teman-teman. Bisa aja dia melanjutkan seperti ini nih. Kapan sih kita akumulasi lagi ya? Nanti kalau misalnya ini udah mulai berpotongan, ini lanjutin kurang lebih seperti itu. Tapi ini kan time frame weekly ya, weekly kita nggak tahu kapan sampai dia tuh bottom di sini. Kemungkinan ya di akhir tahun, dan sekaligus menjadi bottom di bear cycle 2026 ini ya teman-teman. Ya, kita perlu wanti-wanti aja akan kemungkinan yang terjadi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman technical analysisnya. Jadi decision making saya tetap bearish untuk Bitcoin selama di time frame daily itu belum di break ya teman-teman, di area 97 ribuan, 98 ribu, karena memang ini area yang sangat krusial. Dan juga di sini fair value gap belum juga diisi,
Artinya momentumnya dari segi teknikal ini masih sangatlah lemah. Nah, apalagi kalau misalnya kita mengacu sama ini ya, geopolitik yang terjadi US dan Iran tuh, itu masih naik turun antara damai dan melanjutkan perangnya. Apalagi kalau misalnya Selat Hormuz itu tuh lama-lama ditutup, maksudnya ditutup lama-lama ya gitulah, ditutup dalam jangka waktu yang lama, itu mengakibatkan oil itu semakin naik dan inflasi akan semakin naik ya teman-teman gitu. Karena per data yang terakhir itu ya, data inflasi itu udah mulai kerasa teman-teman. Dari segi inflasinya Amerika tuh udah mulai naik, dan kalau misalnya inflasi naik itu potensi suku bunga The Fed itu akan naik teman-teman. Dan apabila suku bunga The Fed tuh naik, maka market risiko akan semakin tertekan. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, nanti lihat di bulan depan tuh Kevin Walsh akan berbicara tentang apa ya teman-teman. Semoga aja menjadi katalis positif untuk Bitcoin kedepannya ya. Oke, kurang lebih begitu. See you next time teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.